Selamat siang. Hari ini kita akan berbicara tentang neoliberalisme. Yang kita mulai dari roh neoliberalisme, yaitu cara-cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan antar manusia. Jadi dalam hubungan antar manusia itu salah satu kegiatan ekonomi bukan merupakan hubungan antar model. Manusia melakukan satu-satunya model. Jadi kegiatan ekonomi bukanlah salah satu dari berbagai model hubungan, akan tapi merupakan satu-satunya model yang mendasari semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum, tata negara maupun hubungan internasional. Jadi pengertiannya seperti ini. Jadi sekarang ini hubungan kita antara keluarga, antara teman atau itu didasarkan pada proses ekonomi, artinya untung rugi. Jadi hubungan relasi sosial adalah kalkulasi dari untung rugi. Dimana sekarang misalnya Anda ditinggalkan oleh sahabat Anda, itu bukan berarti Anda dibenci, tidak, tapi Anda tidak menguntungkan bagi perhitungan ekonomi bagi dia. Karena kodrat manusia itu adalah sebagai umum ekonomi, artinya sebagai masyarakat ekonomi yang selalu ingin mendapatkan satu keuntungan yang lebih besar. Jadi dalam kegiatan ekonomi bukan satu-satunya kegiatan model hubungan antar manusia. Jadi sekarang ini kita berubah menjadi, kalau dulu hubungan antara relasi manusia itu bukan didasarkan pada ekonomi, sekarang ini hubungan antara relasi manusia didasarkan pada satu hubungan ekonomi, yaitu untung rugi. Next. Karena kodrat atau untung rugi manusia sebagai manusia, maksudnya adalah hubungan antara pribadi dan sosial kita mesti didalami dengan menggunakan konsep dan tolak ukur ekonomi. Jadi hubungan kita semua itu selalu didasarkan pada hubungan tolak ukur ekonomi. Kemacetan pembangunan atau keberhasilan satu pembangunan diukur dengan perhitungan ekonomi. Jadi misalnya dengan angka-angka. Sehingga kalau kita tahu bahwa pertumbuhan itu tetap merupakan inti daripada hubungan antara manusia. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi. Jadi prinsip-prinsip ekonomi merupakan tolak ukur mengevaluasi berbagai tindakan dan kegiatan. Misalnya tolak ukur ekonomi adalah misalnya kemacetan dari suatu pembangunan itu daripada tingkat pertumbuhan yang rendah. Kalau tingkat pertumbuhannya rendah maka akan menjadi minus, sehingga tidak ada pertumbuhan, tidak ada pembangunan ekonomi. Maksudnya ada seperti itu. Next. Menurut Keynes, campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi biasanya lewat stabilisasi untuk mengontrol inflasi dan pengangguran, dan kebijakan investasi untuk meningkatkan belanja negara. Jadi menurut Keynes, campur tangan pemerintah itu hanya dalam bidang ekonomi, biasanya lewat stabilisasi untuk mengontrol inflasi dan pengangguran, dengan kebijakan investasi untuk meningkatkan belanja negara. Kemudian menurut Hayek dan Friedman, kehidupan ekonomi masyarakat yang baik berlangsung tanpa campur tangan pemerintah. Dibiarkan pengangguran itu diselesaikan oleh pasar, bukan oleh tangan pemerintah. Kemudian kalau menurut Friedman mencanangkan prinsip ada satu dan hanya satu tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber daya untuk aktivitas yang mengabdi akumulasi modal. Jadi menurut Friedman, satu tugas dari satu tanggung jawab dari bisnis sosial bisnis adalah menggunakan seluruh sumber daya untuk aktivitas yang mengambil akumulasi modal. Jadi kalau akumulasi modal itu tertata menjadi satu, menjadi semakin besar, itu sudah merupakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu bagaimana kalau kita berhitungan dengan CSR itu, apakah CSR itu merupakan satu tanggung jawab sosial atau merupakan satu core daripada satu bisnis atau bagian dari satu bisnis yang besar. Nah, market Chicago itu menentang keras campur tangan pemerintah yang besar. Karena tanggung jawab usaha itu adalah hanya menjawab pada peningkatan akumulasi modal. Kalau dengan adanya akumulasi modal akan terjadi investasi akan mendapatkan pajak yang tinggi. Pajak yang tinggi kan bisa membuat lapangan kerja yang besar. Itu saja tugas sosial. Jadi bukan seperti CSR dan lain sebagainya. Menurut Friedman itu. Next. Sekarang menurut neoliberalisme klasik abad ke-18 menuntut pemerintah untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara, yaitu kehidupan ekonomi.
Jadi gini, dalam neoliberal klasik, pemerintah menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara itu kehidupan ekonomi. Jadi bukan dalam pengertian campur tangan yang penuh, tapi juga campur tangan itu serahkan pada pasar juga. Neoliberal menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya tolak ukur untuk menilai berhasil tidaknya semua kebijakan pemerintah. Next. Adam Smith, dalam transaksi ekonomi, tiap-tiap individu bebas mengajar kepentingan sendiri. Bukan hanya dia yang akan beruntung, tapi seluruh masyarakat. Jadi kalau misalnya ada satu individu yang mengajar kepentingan sendiri, maka yang beruntung bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga seluruh masyarakat. Karena ya ini trigger dan efek tadi. Kalau pemerintah terlalu campur dalam kesejahteraan, tiap orang akan berkurang. Jadi kalau pemerintah campur tangan, memang kesejahteraan tiap orang akan berkurang. Nah ini memang sesuai dengan sistem kesejahteraan individual. Karena kalau pemerintah berikut campur tangan, individualnya itu berkurang, sehingga kesejahteraan umum itu akan semakin bertambah. Dan ini menurut mereka tidak adil, kurang adil lah. Karena mestinya yang berhak mendapat adalah mereka yang bersabot. Tapi juga kalau dilihat dari sisi keadilan yang lain, jadi seorang itu bisa saja tidak bisa berusaha karena keterbatasan dari kepemilikannya dia, misalnya modal, tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi menurut Smith, pertukaran itu harus berlangsung dalam pasar terbuka. Tadi dengan pesaingnya banyak pelaku, bukan dikuasai oleh 5-10 konglomerat. Jadi kalau hanya dikuasai oleh 10 atau 5 konglomerat, itu bukan persaingan terbuka. Jadi misalnya bagaimana Anda bisa membaca Indonesia dalam hal ini. Misalnya monopoli dalam BUMN dan lain sebagainya. Menghasilkan alokasi sumber yang tidak ada dalam masyarakat, mengurangi kesejahteraan. Jadi kalau terjadi monopoli itu menjadi tidak ada dalam masyarakat. Sehingga mengurangi tingkat kesejahteraan. Next. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan oleh Smith, pemerintah punya tugas. 1. Untuk melindungi masyarakat dari kebebasan dan serbuan negara lain. Dalam pengertian bukan serbuan fisik saja, tapi juga serbuan dalam bentuk pasar, idealisme, ideologi, dan lain sebagainya. Misalnya globalisasi. Sekarang orang ini senang sekali dengan disebut dengan profesional dan lain sebagainya. Kemudian juga melindungi sejauh mungkin tiap warga negara dari 2. Melindungi sejauh mungkin tiap warga negara dari ketidakadilan dan pemaksaan pemerasan yang dilakukan oleh warga lain, atau dengan kata lain menyelenggarakan secermat mungkin tata keadilan. Jadi tugas pemerintah yang lain adalah menjaga ketidakadilan atau pemaksaan. Nah, tapi sekarang bentuk ketidakadilan dan pemaksaan itu dalam bentuk yang lain. Jadi misalnya ini kita terpaksa dengan misalnya ada istilah, kita dirubah dulu mindsetnya, misalnya seperti milenial, warga yang milenial ini kan sebenarnya mindset yang dibentuk oleh mereka agar mereka terjun ke dalam bentuk pasar. Karena kalau kita disebut milenial kan senang. Nah dengan demikian ini merupakan satu bentuk daripada pemaksaan. Sekarang kalau tidak milenial tidak laku dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika mengadakan serta mempertanyakan pelaksana publik dan berbagai lembaga publik yang selalu ada, yang ada bukan hanya untuk kepentingan orang lain atau kelompok tertentu saja. Jadi mengadakan serta mempertanyakan pelaksana publik, kemudian membuat lembaga yang publik yang ada bukan hanya untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Jadi misalnya lembaga konsumsi ya, itu dan lain sebagainya, itu untuk melindungi masyarakat dari kelompok tertentu. Nah dari hal ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya pemerintah itu melindungi dengan model keadilan itu juga dengan undang-undang, bukan dengan tentara dan lain sebagainya, tapi dengan regulasi. Nah tapi bagaimana regulasi itu bisa adil kalau regulasi itu sendiri sudah dipengaruhi. Jadi sering saya katakan bahwa kita ini membuat suatu pilihan terhadap orang tertentu yang dimana orang tertentu yang kita pilih itu tidak menentukan jalan hidup kita ke depan, tapi ditentukan oleh pasar lain yang tidak kita pilih. Artinya apa yang kita jalankan sekarang ini adalah bukan hasil dari produk legislasi
orang-orang yang kita pilih, tapi dari regulasi pasar. Mana pasar ini bisa memerintah atau negara. Next. Sedangkan liberalisme klasik Smith tetap memberi masyarakat pada peran pemerintah lewat penyelenggaraan tata keadilan. Jadi dalam liberalisme klasik, akumulasi kekayaan yang dilakukan setiap individu tidak dilebarkan kaitannya dengan proses pembangunan suatu bangsa. Kemudian oleh karena itu ditulis Adam Smith adalah the wealth of nation bukan the wealth of individual. Jadi kesehatan suatu bangsa bukan suatu kesehatan suatu individu. Ini mengurus tujuan kesehatan bersama suatu bangsa atau commonwealth dengan tujuan akumulasi kekayaan pribadi atau individu. Jadi dalam neoliberalisme itu kesejahteraan bersama diganti dengan kesejahteraan individu. Next. Dalam ekonomi politik klasik, produksi barang dan jasa tergantung pada tanah modal dan tenaga kerja. Dalam neoliberalisme tidak melihat modal dan tenaga kerja dalam arti seperti itu objektif. Hanya kalau dalam ekonomi politik klasik itu modal adalah tanah modal dan tenaga kerja. Jangan dalam neoliberalisme tidak melihat modal dan tenaga kerja dalam arti seperti itu. Tapi dalam arti subjektif, yaitu titik tolaknya sudut pandang subjektif orang yang melakukan kerja. Jadi di dalam pandang neoliberalisme, modal itu bukan hanya apa yang ada secara objektif, tapi juga secara subjektif apa yang dimiliki orang secara subjektif. Misal upah seorang bukanlah harga dari tenaga kerja yang dijual, melainkan laba dari modal yang dimiliki oleh seorang otot, keterampilan otot. Jadi, nah, untuk hal ini nanti kita akan melihat bahwa saya mengirim, nanti kita buat satu kondisi tentang apakah ini gara-gara pasar atau ini merupakan suatu intervensi negara kepada masyarakat. Jadi ada bentuk ini ya, misalnya fashion ini kan juga merupakan satu ini ya, modal ya, hanya tenaga kerja, tenaga. Misalnya sekarang ini kan berulah. Kalau kita melihat fashion itu sekarang, kalau dulu kan orang beragaman itu mesti kurus-kurus ya. Kalau sekarang kan enggak, berotot. Kemudian juga olahraga wanita yang berkelahi dan sebagainya mulai disenangkan. Ini kan merupakan modal bagi wanita yang berotot. Artinya dia memang bahwa modal itu bukan merupakan sesuatu yang kita lihat secara objektif, tapi harus subjektif juga dari si pemiliknya. Nah, mengapa kalau sekarang kita melihat pertentangan antara asosiasi tenis wanita dan asosiasi tenis pria? Kenapa selalu terjadi pertentangan? Karena kalau hanya pria saja itu kan tidak menarik. Juga misalnya tinju-tinju ada tinju wanita. Karena memang wanita ini menarik untuk dilihat ya. Nah, tapi kita sebenarnya dieksploitasi. Eksploitasi bukan dalam bentuk penjajahan dan perbudakan, tapi dalam bentuk mindset kita yang dirubah. Next. Modal manusia itu ciri genetis bawaan. Dua keterampilan yang dipakai seperti gizi, pendidikan, segala latihan itu. Jadi modal manusia itu pertama ciri genetis bawaan. Artinya kalau orang tuanya sehat, bagus, kaya, pendidikan tinggi, itu juga akan melahirkan anak yang bagus. Kemudian apalagi dengan pendidikan yang tinggi seperti gizi, pendidikan sekolah, latihan kerja dan sebagainya. Jadi yang diubah bukan buruh atau pegawai, tapi wirausahawan atau entrepreneurship. Jadi kita tidak memberikan upah pada ya sekarang seperti dosen. Dosen itu kan juga modalnya apa? Dosen itu kan modalnya pikiran kita, tenaga, kemudian juga pendidikan kan. Nah, kalau genetik itu kan keturunan ada, termasuk yang bisa masuk Gajah Mada itu kan sebagian besar adalah orang-orang yang mempunyai genetik yang bagus kan. Artinya dia mempunyai pola pemikiran yang bagus. Nah, pola pikir yang bagus itu bisa dihasilkan dari keturunan yang baik juga. Kalau orang Jawa bilang bebet. Nah, dalam gagasan seperti di atas,
Artinya saya bertanggung jawab atau orang itu bertanggung jawab atas perkembangan sendiri, berusaha memproduksi nilai plus bagi dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mau mencapai surplus bagi diri Anda sendiri, kan Anda harus masuk S2, masuk S3. Itu untuk apa gunanya? Kan untuk apa, meningkatkan daya bergaining Anda, daya tawar Anda. Dalam gagasan seperti di atas, masalah seperti eksploitasi, pemaksaan, penguasaan kekuasaan dan sebagainya terhubung secara rapi. Jadi dalam gagasan modal manusia itu sebagai bentuk ciri genetis, maka misalnya seperti eksploitasi, pemaksaan, penguasaan kekuasaan dan sebagainya terhubung secara rapi. Jadi sekarang tidak ada namanya eksploitasi, tapi kita rasakan sendiri ada. Jadi misalnya anak kecil, dai anak-anak, itu adalah eksploitasi. Dia kehilangan masa mudanya. Kemudian juga hanya idol-idol yang masih muda-muda itu, yang muda itu nanti eksploitasi. Tapi kita senang, artinya orang tuanya senang karena mendapatkan masa. Tapi kehilangan dia masa mudanya, sehingga hal yang lain akan muncul, misalnya frustasi, kemudian mudah depresi, mudah kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, memang gagasan eksploitasi penghisapan manusia atas manusia, kemudian juga perbudakan dan sebagainya itu terkubur secara rapi, tapi nanti akan memunculkan suatu dampak yang lain. Jadi misalnya dampak kesehatan fisik, dampak kesehatan psikis, itu pasti akan muncul. Jadi misalnya itu tadi depresi, kemudian juga orang sekarang mudah marah, mudah kena hipertensi dan lain sebagainya. Itu adalah satu dampak yang muncul dari akibat eksploitasi yang terkubur secara rapi. Kemudian next. Jadi itulah kira-kira. Ada pertanyaan? Ya, kuliah hari ini kita selesaikan sampai sekarang, sampai saat ini. Kemudian nanti kita akan melihat diskusi pada minggu depan yang akan dipimpin oleh Mbak Sita dan Mbak Sari. Nanti kita melihat bentuk dari video tentang satu hal, kemudian Anda menganalisa bagaimana bentuk itu. Oke. Okay.